Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum qariban. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada dia khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap apapun pekerjaan kita kaum muslimin, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada IKMI dari IKMI Kota Pekanbaru kepada khatib, yakninya puasa dan semangat bekerja. Dua ibadah yang luar biasa kaum muslimin, yang mana hari ini kita melaksanakannya, bersatu padu kita untuk melaksanakannya, yakninya bekerja dan juga kita berpuasa kaum muslimin. Berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan puasa, yang mana puasa tersebut juga dilaksanakan kepada orang-orang yang sebelum kita kaum muslimin. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul," katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu fasayarallahu amalakum." Bekerjalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan rasulmu. Kemudian wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Di sini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk senantiasa kita untuk bekerja. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan pekerjaan kita dari ibadah yang kita laksanakan, yakninya berpuasa. Setiap manusia menginginkan kesuksesan. Setiap manusia menginginkan kebaikan. Setiap manusia
mendambakan apa yang ada dalam pikiran, yakni kebaikan yang ada di depan matanya kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah perintah, yakni pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan Ramadan ini kaum muslimin, kita sebenarnya umat muslim sangat bersyukur kita kaum muslimin. Dampak dari kita melaksanakan puasa mendatangkan keberkahan yang luar biasa dibandingkan dengan 11 bulan yang kita laksanakan kaum muslimin. Di bulan puasa kita mendapatkan diskon untuk bekerja. Di bulan puasa kita mendapatkan pemotongan waktu untuk bekerja. Dan di bulan puasa kita mendapatkan keringanan dibandingkan dengan 11 bulan yang kita lewatkan kaum muslimin. Bahkan di bulan Ramadan, dari hasil pekerjaan kita tersebut, di samping gaji yang kita terima kaum muslimin, kita juga mendapatkan kesejahteraan yang lain, yakni THR. Maka merupakan suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan bagi kita manusia kaum muslimin yang apabila kita bekerja. Jangan berlandaskan karena kita puasa, lelah, capek, letih, dan segala macamnya. Bermakna puasa yang kita laksanakan tidak mendatangkan faedah kepada kita, tidak mendatangkan keberkahan kepada kita. Sedangkan puasa yang kita jalankan seyogyanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberuntungan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut kaum muslimin. Apalagi dia bekerja di bawah aturan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja di bawah naungan ibadah. Maka akan terkontrol sifat-sifat negatif, sifat-sifat busuk yang selama ini yang ada pada dirinya kaum muslimin. Mungkin di 11 bulan dia bekerja yang mana orang katakan berada di ladang basah, yang mana di sana banyak proyeknya, banyak ininya, banyak itunya kaum muslimin. Dan ketahuilah, di ladang basah itulah yang akan menenggelamkan seseorang. Di tempat yang basah tersebutlah yang akan menjerumuskan seseorang. Maka tak kala kita berada di bulan Ramadan, tak kala kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka hal itu mudah-mudahan bisa terkendali bagi kita kaum muslimin. Tak kala kita manipulasi data, tak kala kita manipulasi keuangan dan segala macamnya, ataupun dengan cara ingin kita menjatuhkan saudara kita, ingin kita naik pangkat dan jabatan kita dengan cara penjilat, ambil muka, upeti dan segala macamnya. Maka di momentum bulan Ramadan ini kaum muslimin adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ibadah yang sungguh luar biasa, yang apabila kita amalkan dan apabila kita pikirkan kaum muslimin, maka menjadilah kita manusia pekerja yang profesional. Nabi kita mengatakan, jadilah kamu seorang pekerja yang profesional. Apalagi kita yang digaji oleh negara. Setiap bulan dikeluarkan oleh negara tunjangan ininya, gaji ininya, ininya dan segala macamnya dikeluarkan oleh negara. Akan tetapi kita tidak profesional. Kita menyepelekan waktu, kita menyepelekan kesepakatan, kita menyepelekan ketentuan. Ketahuilah pertanggungjawaban yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kepada kita kaum muslimin. Apakah rela kita dengan apa yang kita dapatkan dari gaji yang kita miliki bersumber dari sesuatu yang haram, bersumber dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah dari rezeki yang aku berikan dari segala sesuatu yang halalan thayyibah, dari halal yang baik kaum muslimin. Kita diperintahkan sama pimpinan, sama atasan, masuk jam sekian karena kita tidak profesional, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa akan datangnya pertanggungjawaban kepada kita, lalu kita menyepelekan aturan tersebut. Kita menyepelekan pimpinan kita, bermakna kita menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keberkahan rezeki itu akan datang kaum muslimin? Bagaimana istri tersebut, istri kita akan taat dan tunduk kepada kita? Bagaimana anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha? Sedangkan setiap saat solat kita,
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Jadikan anak-anakku anak yang soleha. Sedangkan sumber yang dimakan oleh anak kita tersebut bersumber dari yang salah, dari yang haram. Tidakkah Nabi mengatakan, tidaklah sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulut seorang manusia melainkan neraka yang berhak untuk menghukuminya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya mencintai kita manusia yang pekerja keras kaum muslimin. Tidakkah kita melihat bagaimana di dalam sejarah Rasulullah mencium seorang tangan sahabat yang begitu hancur, yang begitu rusak. Kenapa? Karena bekerja keras. Nabi seorang pekerja keras, mulai dari kecil sampai dewasa. Begitu pula sahabat kaum muslimin. Maka tidak ada dalam Islam, kita umat Islam diajarkan untuk menjadi orang yang pemalas. Rezeki itu tidak instan datangnya kaum muslimin. Rezeki itu harus diusahakan, harus dikejar. Akan tetapi rezeki yang harus dikejar tersebut adalah rezeki yang halalan thayyibah. Maka dengan berbarengan dua ibadah yang sungguh luar biasa kaum muslimin, puasa yang kita laksanakan hari ini, puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini kaum muslimin, bisa menghilangkan sifat keburukan yang selama ini yang kita lakukan kaum muslimin. Siapa manusia yang tidak bersalah? Siapa manusia yang tidak hijau matanya menengok uang? Siapa manusia yang begitu bersih semuanya? Tidak kaum muslimin. Tidak ada semuanya manusia yang bersih. Tetapi kita belajar untuk menjadi orang yang bersih. Walaupun kita mengatakan tanpa pungutan, bebas dari pungli, tapi di bawah meja main juga. Letakkan amplop di bawah meja, kemudian dibuka, itu pungli. Dan itu yang akan kita berikan kepada anak kita. Itu yang akan kita berikan kepada istri kita. Na'udzubillah. Bagaimana keberkahan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah itu akan lahir di dalam rumah tangga kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita mengatakan, "Maukah engkau," kata Nabi, "aku ajarkan jalan sumber dari jalan kebaikan?" Lalu sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah, aku menginginkan." Apa sih sumber jalan kebaikan? Yang pertama, puasa adalah perisainya. Kedua, sedekah adalah menghapuskan dosa kita seperti air memadamkan api. Kemudian yang ketiga, solat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Maka seorang yang profesional tidak akan mau menerima uang lebih, tidak mau menerima uang lebih, uang ini dan segala macamnya, apabila uang tersebut tidak jelas sumber kehalalannya kaum muslimin. Islam tidak melihat bagaimana kekayaan yang kita miliki. Kalau dikaji 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu manusia yang paling kaya kaum muslimin. Sampai saat ini belum ada tandingannya. Bukan orang yang memiliki harta, akan tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan dari rezeki yang kita cari di saat kita bekerja kaum muslimin. Mentang-mentang kita memiliki pangkat, mentang-mentang kita memiliki jabatan, lalu kita manfaatkan pangkat dan jabatan kita tersebut untuk melakukan kemaksiatan, untuk mencari rezeki, untuk bekerja dengan sesuatu yang haram. Ketahuilah Allah akan menabuh genderang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menabuh genderang kepada kita. Akan suatu saat, cepat atau lambat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Cepat atau lambat, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil rezeki yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita akan menjadi hancur dan hina nantinya kaum muslimin. Maka berpuasa, bekerjalah kita dengan semangat. Bekerja kita sesuai dengan prosedurnya. Bekerja kita sesuai dengan aturannya. Bekerja kita sesuai dengan SOP-nya. Dan di samping pekerjaan yang kita tekuni tersebut kaum muslimin, rezeki yang kita dapati tidak 100% apa yang kita miliki kaum muslimin. Ada hak-haknya saudara kita, ada haknya anak yatim di sana, ada haknya si fakir, ada haknya si miskin. Maka keluarkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kita tersebut kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, lalu kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak
Tak perlu kita menjadi manusia penjilat. Tak perlu kita menjadi manusia yang suka mengambil muka. Tak perlu kita menjadi manusia yang dipuji oleh pimpinan di depan kita, di depan kawan-kawan. Tak perlu. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memiliki cara bagaimana Allah akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan memiliki cara bagaimana Allah akan memuliakan kita. Prosesnya jalani dengan pekerjaan yang baik, yang sesuai, yang sudah ditetapkan dengan prosedur yang sudah ditentukan di tempat kita dan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahagia kaum muslimin. Masyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kaum muslimin, khatib kepada dia khatib dan juga kepada kita semua, setiap kita harus bekerja dan ketahuilah setiap pekerjaan kita tersebut bagaimana kita harus disiplin, bagaimana kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita harus memikirkan rezeki kita ini halal atau haramnya kaum muslimin. Manusia yang bodoh kata Rasulullah, manusia yang tidak memikirkan dari mana harta yang dia dapati, apakah halal atau haram tidak. Manusia yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memikirkan bagaimana proses pendapatnya tersebut adalah proses dari yang halal kaum muslimin, yang diridhoi, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini kaum muslimin, khatib mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di atas dunia ini seperti orang yang asing. Siapa manusia yang asing? Tak kala kawan kita yang lain cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada kecurangan, cenderung kepada pekerjaan yang buruk, akan tetapi kita jauh dari pekerjaan tersebut kaum muslimin. Kita jauh dengan cara yang seperti itu kaum muslimin. Di samping kawan kita menyepelekan setiap aturan, setiap kedisiplinan yang sudah ditetapkan, maka manusia yang asing tersebut adalah bagaimana dia tidak mengikuti cara buruk yang telah dilakukan oleh teman kita tersebut ataupun saudara di dalam kantor kita tersebut kaum muslimin. Di samping siapa manusia yang asing tersebut kaum muslimin, di samping saudara kita suka menjatuhkan kawannya agar naik pangkatnya. Siapa manusia yang asing tersebut? Manusia yang mana kawannya suka menjilat, suka menjatuhkan, akan tetapi kawannya sesuai dengan bekerja, sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya, dan suatu saat dia yakin bahwasanya Allah akan memuliakannya. Tidak mesti harus menjatuhkan saudaranya, tidak mesti harus menghinakan saudaranya, maka suatu saat dia akan menyadari bahwasanya kemuliaan akan datang kepadanya dengan proses jalan kebaikan yang telah dia tanam kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwah 'indal hisab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.